Mari kita saling mengasihi lebih lagi. Itulah revival yang sebenarnya. Di dalam renungan tentang revival ini, kita mengerti what is revival is not. Satu hari saya membaca sebuah buku yang ditulis oleh seorang pengkhotbah yang sering mengadakan KKR, kebaktian, kebangunan rohani. Saudara, kebaktian biasa belum mendatangkan kebangunan rohani. Itu kuasa firman Tuhan, dan saya tertarik membaca bukunya karena berjudul Membangkitkan Orang Mati. Ternyata isinya itu apa? Isinya itu persiapan untuk mengadakan kebaktian kebangunan rohani. Bagaimana mempersiapkan usher, bagaimana mempersiapkan follow up. Buku itu saya tutup. Seperti saya katakan pada waktu renungan yang terdahulu, revival is a sovereign act of God. Kata Lawrence Cunningham, kita tidak bisa membuat gelombang, kita cuma bisa mengenalinya. Karena itu saudara, apa yang kami alami kembali di kota Surabaya luar biasa saudara, yaitu melalui FGB MFI, Full Gospel Businessman Fellowship International. Pada waktu itu saya bertemu dengan paman dari Bapak Pendeta Alex, yaitu Benyamin Tanutama. Dan dia memanggil saya, dan dia mementor saya. Dan kebangunan daripada Full Gospel itu dimulai bukan di Jakarta, maaf, tapi di Surabaya. Melalui apa? The First National Convention 1984. Dan sejak saat itu, ini bukan pekerjaan manusia. Tuhan memakai professionals, ya. Tuhan memakai orang-orang yang disebut awam. Bukan awam sebetulnya, tetapi bukan yang sebagai hamba Tuhan sepenuh waktu. Dari segala denominasi, termasuk Katolik. Karismatik itu dimulai dari Katolik dan kemudian mainline churches dan sebagainya. Dan bukan cuma FGB MFI. Tahun 1986, Tuhan memerintahkan saya untuk selama 3 tahun memulai satu pelayanan untuk mengembalikan, yaitu kuasa pujian penyembahan melalui Surabaya Praise Center. Dan apa yang terjadi? Memang luar biasa. Segala kebenaran itu paralel. Ini kata daripada Morris Cerullo. Saya sebagai penerjemahnya selalu ingat. Yesaya 35 mengatakan, padang gurun akan berbunga, padang belantara akan bersorak-sorai. Apa yang terjadi di Israel? Saya pertama kali ke Israel 1986. Masih banyak padang pasir, apalagi daerah lembah Yordan itu ya, laut mati. Sekarang lihat saudara, ya, mendadak hujan itu turun. Hujan adalah gambaran daripada revival, ya. Hujan yang lebat datang daripada Tuhan, dan ekologi berubah saudara. Demikian juga secara rohani. Yesaya 35 mengatakan orang lumpuh akan melompat seperti rusa, orang bisu akan bersorak-sorai, dan pada orang yang gentar dan takut berkata, aku ini pahlawan. Dan itulah akibat daripada revival. Mendadak muncul ibu-ibu rumah tangga, muncul orang-orang sederhana, orang biasa yang bersaksi kemana-mana, dan nama Tuhan dipermuliakan. Daerah yang paling kering, daerah yang disebut daerah yang sulit, akan ditembus oleh kuasa daripada Tuhan. Jadi sekali lagi, mari kita ingat apa yang Tuhan pernah kerjakan. Look what the Lord has done. Lihat apa yang Tuhan pernah kerjakan, saudaraku. Dari Surabaya pergi ke Jakarta, Praise Center, Manado, kemana-mana, Bali, Lombok, kemana-mana. Sampai ke Melbourne Praise Center, saudaraku, Indonesian Praise Center. Mereka mengerti kuasa puji-pujian itu. Di mana Roh Kudus melawat, maka mulut kita akan penuh dengan sorak-sorai. Mazmur 126 kan? Ya, bagaimana seperti orang yang bermimpi dipulihkan oleh Tuhan. Yesaya 35 itu luar biasa. Orang yang diselamatkan akan pulang dengan sorak-sorai, dengan sukacita, dengan puji-pujian. The joy of the Lord begitu nyata. Saya mengalaminya saudara. Menurut pernyataan Pak Alex, lewat Surabaya Praise Center aja 10.000 jiwa yang dibaptis di Betani Surabaya saja, belum yang lain. Karena kami tidak pernah mengarahkan kepada satu gereja lokal tertentu. Dan saya selalu umumkan, carilah local church yang mengajarkan firman Tuhan, yang Alkitabiah. Di situ bersedia dimuridkan.
Selain gerakan Back to the Local Church, Full Gospel Businessman Fellowship, dan juga melalui presenter pada waktu tahun 80-an itu, Here I Am by His Grace, saudaraku. Karena itu saudara, mari kita percaya, di mana ada penganiayaan, di mana ada kegelapan, maka Tuhan akan berkata pada kita semua, arise and shine. Presiden USA Joe Biden memberikan perintah untuk melaporkan entah saudara, kenalan yang dianggap radicalized. Siapa yang radicalized itu? Ya, saudara dan saya, yang disebut evangelical Christian. Karena itu saudara, penganiayaan itu ternyata bukan Timur Tengah, saudaraku, tapi Amerika Serikat. Ya, karena berbeda pandangan politik. Mereka yang adalah sosialis mengatakan yang kelompok lain itu berbahaya, radikal. Saudara, dan disuruh melaporkan. Apa akibatnya? Akan ada pengkhianatan dan pemurtadan. Tapi mari kita sebagai yang pernah mengalami revival, we love each other deeply. Ya, antara saya dengan Eddie Leo, dengan Jimmy, dengan kalau Yusuf kan rekan lama saya ya, dengan semua saudara. Mari kita saling mengasihi lebih lagi. Itulah revival yang sebenarnya. Ketika di Wales ditanya seorang polisi, where is the revival? Dia berkata, revival is inside this uniform. God bless you. Amin.